Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Semoga kita dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Yang sakit semoga cepat sembuh, kemudian yang kekurangan cepat berkelimpahan. Kemudian yang sementara menjalankan tugas, semoga sukses. Dan yang menjalankan usaha, terutama untuk usaha yang berhubungan dengan networking, semoga cepat sukses dalam usaha hotspot WiFi, dalam usaha bundling dengan WiFi, dalam usaha menjual device-device networking, dan sukses untuk semua sahabat yang sempat nonton pada saat ini. Sahabat semua, sedikit mereview pelanggan di 2 tahun lalu yang dipasangkan beberapa Starlink di desa-desa terjauh dari sini. Ada yang 100 km lebih, 200 km dari sini. Ada yang di kepulauan sehingga tidak termonitor secara langsung, atau kita tidak ketemu lagi setelah pemasangan, kemudian di coach atau dilatih untuk pemakaiannya dengan penggunaan Starlink, baik yang menggunakan skala layanan prioritas, kemudian ada juga roam unlimited, ada juga yang menggunakan residensial. Nah, yang menjadi informasi yang menarik, ada beberapa yang 2 tahun lalu kita pasangkan Starlink di awal-awalnya, sampai saat ini menggunakan layanan residensial. Padahal awalnya sudah menggunakan untuk layanan bisnis, paket yang non kuota maupun paket kuota 1 terabyte, kemudian 2 terabyte, namun mereka memindahkan sendiri ke paket residensial, dan ini sudah digunakan lebih dari 1 tahun karena kita pasangkan itu sudah 2 tahun lebih. Digunakan lebih dari 1 tahun dengan menggunakan layanan residensial, dan informasi menariknya mereka lakukan untuk usaha hotspot WiFi di area desa yang penggunanya mungkin setiap saat bisa ratusan dalam sehari, atau yang simultannya ada yang menginformasikan sekitar 20 sampai 30 lebih user dengan menggunakan handphone, ada yang juga menggunakan laptop ataupun menggunakan tablet. Dan penggunaan di data statistiknya, penggunaan dalam sebulan rata-rata di atas 2 terabyte. Jadi ini lumayan besar yang digunakan oleh pelanggan di desa-desa yang terjauh dan digunakan dalam usaha hotspot WiFi. Jadi informasi menariknya sudah digunakan lebih dari 1 tahun, kemudian menggunakan layanan residensial, dan digunakan untuk usaha hotspot WiFi. Ada yang tidak menggunakan mikrotik, jadi mereka sistemnya mengganti-ganti password setiap hari. Kemudian ada yang menggunakan mikrotik. Mikrotik yang kebanyakan digunakan adalah RB750GR3, dan ada juga yang menggunakan RB450GX4. 2 mikrotik yang banyak dipaketkan pada pembelian Starlink di 2 tahun lalu. Itulah informasi untuk sahabat semua yang pengguna di real di sini, walaupun ini tidak dibenarkan. Namun kondisi realnya seperti itu di desa terpencil dengan menggunakan layanan residensial dan digunakan untuk hotspot Vocera. Penggunanya bisa ratusan user setiap hari, mulai dari pagi sampai malam, kemudian menghabiskan kuota dalam hitungan statistik di aplikasi Starlink-nya rata-rata di atas 2 terabyte. Ini fantastis informasinya. Kita pun kaget karena sudah banyak yang menggunakan, karena kita tidak pernah memantau setelah kita pasangkan. Dan ini berada di desa dan digunakan oleh desa. Ada yang menggunakan untuk free dan banyak yang digunakan untuk diputar ulang dengan alasan pemasukan untuk desa yang dikelola oleh BUMDesnya, dan bisa selain membantu masyarakat, menghasilkan
pemasukan uang untuk maintenance, operasional, dan lain-lain sebagainya. Oke, itu informasi untuk sahabat semua untuk paketnya. Kemudian pada beberapa bulan yang lalu pada saat live streaming, banyak juga yang menggunakan paket residensial, bahkan sampai puluhan gigabyte habisnya untuk paket awalnya, dan selanjutnya menggunakan paket residensial juga yang digunakan dalam usaha hotspot WiFi di atas 10 bahkan 15, ada yang melaporkan 20 terabyte. Jadi lumayan fantastis besarnya yang digunakan dalam sebulan untuk paket yang seharusnya tidak bisa dijual ulang. Oke, dan itu berlangsung rata-rata di atas 1 tahun. Dan sampai saat ini pun belum ada yang menginformasikan, khususnya sahabat-sahabat dan teman-teman yang biasa dekat dan menginformasikan di kolom komentar di Munir TV ataupun di chat langsung dengan WA lewat web munirtv.com. Semoga menjadi informasi buat sahabat-sahabat semua. Dan posisi mereka ada sahabat-sahabat kita dari Kalimantan, ada juga yang dari Papua, Maluku Utara, terutama di sini area Pulau Halmahera juga. Dan itulah kenyataannya. Semoga mereka tetap sukses dan aman-aman saja dalam menjalankan bisnisnya. Untuk area di sini, karena untuk masalah frekuensi ada juga pembinaan. Jadi pembinaan dari Dinas Kominfo dan juga Dinas Perhubungan, kemudian Dinas Perizinan Satu Atap untuk membina UMKM. Demikian juga untuk membina BUMDes, badan usaha milik desa, dengan memanfaatkan WiFi. Sehingga mereka termonitor, kebetulan mungkin jalur frekuensinya tidak terlalu padat dan tidak ada jalur khusus untuk mengganggu jalur-jalur pelayanan publik seperti meteorologi atau jalur-jalur penerbangan, dan mereka tetap terpantau walaupun penggunaannya yang sedikit error. Oke, informasi semoga menjadi informasi buat sahabat semua. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.